Siang semuanya, kembali lagi bersama saya Karen di Berita 2. Hari ini saya bersama rekan-rekan pembicara dari UPH. Silakan memperkenalkan diri. Halo, saya Chelsea. Halo, saya Elke. Halo, saya Michelle. Halo, saya Fania. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai sesi diskusinya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi mengenai COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Khususnya di sini kita akan membahas tentang kondisi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kita sedang mengalami masa-masa sulit dikarenakan pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Pandemi tidak hanya mempengaruhi aktivitas sehari-hari, tapi juga mempengaruhi berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak sektor lainnya. Jadi, kita akan berdiskusi mengenai sektor ekonomi terlebih dahulu. Silakan, Saudari Elke. Dampak pandemi tentu saja memberikan dampak yang fatal bagi perekonomian Indonesia. Khususnya, banyak sekali kasus masyarakat yang terkena PHK sebab kurangnya lapangan kerja yang mendukung work from home atau bekerja di rumah saja. Saat ini, aktivitas ekonomi di bidang teknologi dan online cukup menguntungkan. Namun, bisnis-bisnis yang tidak bisa beralih ke bisnis online tentu saja mengalami kerugian yang cukup besar. Banyak perusahaan tutup dan tidak mampu membayar karyawannya. Maka dari itu, pemerintah sekarang sedang mulai mengaplikasikan new normal yang diharapkan dapat mengubah kondisi ekonomi yang sedang lemah ini. Baik, saya setuju dengan apa yang dikatakan Saudari Elke. Bertambahnya jumlah masyarakat yang menganggur akibat terkena PHK ini tentunya akan membuka potensi munculnya angka kemiskinan baru. Saya rasa kebijakan new normal yang sudah mulai diaplikasikan pemerintah juga sudah tepat, karena mengingat bahwa roda perekonomian harus berjalan kembali. Sekarang, langsung saja kita menanyakan pendapat Saudari Michelle. Silakan. Ya, dapat dilihat bahwa sektor kesehatan juga mengalami sedikit guncangan ya. Persiapan sektor kesehatan Indonesia dapat dibilang masih kurang dilihat dari kesulitan Indonesia dalam menangani pandemi yang merenggut banyak nyawa ini. Hal-hal seperti kurangnya APD, alat-alat medis, dan alat-alat medis yang kurang memadai yang akhirnya dapat berujung pada naiknya angka kematian pasien COVID-19. Dalam rapat paripurna akhir-akhir ini, baru-baru ini, bahkan sektor kesehatan dikatakan memiliki progres yang paling sedikit. Kerjanya dapat dikatakan belum maksimal, angka kasus baru dan kematian secara statistik juga terus mengalami kenaikan. Baik, saya sependapat dengan Saudari Michelle. Kurang memadainya fasilitas kesehatan di Indonesia mengakibatkan peningkatan angka kematian pasien COVID-19. Menurut Pak Presiden Joko Widodo, wabah ini mengingatkan semua pihak untuk melakukan reformasi besar-besaran di sektor kesehatan tanah air. Ia meminta agar Indonesia bisa memaksimalkan semua potensi untuk memperkuat sektor kesehatan, seperti memproduksi sendiri bahan baku obat dan alat kesehatan. Langsung saja, Saudari Chelsea. Ya, jadi bisa kita lihat ya kalau sektor pendidikan ini juga cukup terkena dampak negatif dari adanya pandemi ini. Contohnya, sekolah-sekolah dan universitas yang terpaksa memberlakukan sistem online learning. Namun, bagi beberapa orang, sistem ini dinilai kurang efektif dan malah justru merugikan. Misalnya, kita bisa lihat kalau ada banyak kasus siswa dan mahasiswa yang harus berjuang untuk mendapatkan sinyal demi online learning dan berujung kecelakaan. Dan tidak sedikit juga yang mengeluhkan bahwa sekolah atau universitas tidak memotong uang sekolah ataupun UKT, padahal di sini kita tahu bahwa fasilitas sekolah maupun kampus tidak bisa digunakan seutuhnya oleh siswa dan mahasiswa. Jadi menurut saya itu cukup merugikan ya, mengingat kondisi ekonomi kita yang saat ini juga sedang krisis. Baik, saya setuju sekali dengan pendapat Saudari Chelsea terkait berbagai problematika yang terjadi di dalam sektor pendidikan. Online learning dirasa kurang, bahkan tidak kondusif bagi sebagian besar siswa dan mahasiswa, mengingat masih banyak wilayah yang koneksi internetnya masih tergolong buruk. UKT yang tidak mendapat potongan walau fasilitas sekolah maupun kampus yang tidak digunakan seutuhnya pun menjadi problematika baru bagi sebagian mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial akibat pandemi COVID-19. Langsung saja, Saudari Fania. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh ketiga rekan saya. Memang pada awalnya pandemi ini merupakan krisis kesehatan. Namun kemudian kegiatan agama, sosial, dan budaya mulai terganggu, dan tentu mengakibatkan perekonomian pun terganggu. Seperti perdagangan, perindustrian, hingga perekonomian dalam sektor informal pun menjadi terhenti. Dampak dari pandemi ini juga mengakibatkan banyak perusahaan yang hanya bisa membayar separuh dari gaji karyawannya, dan juga banyak terjadi PHK massal di berbagai sektor. Dan semua ini memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia sedang melemah, dan melemahnya kondisi ekonomi yang dialami masyarakat ini juga berdampak di bidang pendidikan, yang dimana menyebabkan banyak orang tua yang mengalami kesulitan dalam pembayaran uang sekolah dan UKT.
Baik, saya sependapat dengan apa yang disimpulkan oleh Saudari Fania. Terhambatnya perkembangan berbagai sektor yang saling berkaitan tersebut akibat pandemi ini mengakibatkan kerugian sangat besar bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai intervensi program disertai partisipasi masyarakat. Berikut kita akan melihat cuplikan implementasi dari warga negara. Shell, ingat pakai masker pas keluar. Iya, Van, udah tahu, tenang aja. Bawa hand sanitizer juga. Iya, ini udah ada di tas kok. Oke, hati-hati ya. Kak, ngapain lo sedih banget kayaknya? Iya, weh gila. Sekarang tuh bisnis orang tua gue tuh lagi down banget. Terus sekarang kuliah online, gue nggak punya uang buat beli kuota. Kebetulan nih temen gue ada yang jalanin bisnis online gitu. Mau gue kenalin gak? Wah, mau dong. Oke, nanti gue bikin grup ya buat kalian diskusi. Oke, thank you ya. Bye-bye. Udah pulang. Cuci tangan dulu, Gih. Maskernya dibuang, jangan lupa. Iya, cerai banget sih lo. Diingetin malah ngelunjak. Baik, jadi baru saja nih kita melihat video cuplikan implementasi warga negara terkait pandemi ini. Sekarang saya ingin mengetahui pandangan saudari sekalian terkait video implementasi yang telah ditampilkan. Dimulai dari saudari Chelsea. Ya, menurut saya pribadi, adanya pandemi ini cukup mengubah kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk diri saya sendiri. Namun, perubahan itu tidak selalu perubahan yang negatif, seperti contohnya, masyarakat mulai belajar hidup lebih bersih dan sehat, belajar untuk memulai hobi baru, atau bahkan bisnis baru. Dan dengan aktivitas-aktivitas masyarakat yang seperti ini, akan membantu Indonesia dalam mengatasi virus corona. Menurut saya, sebagai mahasiswa yang menerapkan kebijakan online learning di saat kondisi pandemi yang tidak memadai untuk memberlakukan kelas offline, kita juga membantu berkontribusi dalam pemutusan rantai penyebaran virus. Menurut saya, alangkah baiknya kita bisa membantu sesama di kala pandemi ini, misalnya dengan mengingatkan akan pentingnya penggunaan masker dan mengikuti protokol kesehatan. Angka kematian yang terus menambah sebenarnya cukup tragis, menyedihkan melihat orang-orang yang kehilangan orang yang dicintai, apalagi karena kelalaian beberapa individu. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik sudah seharusnya mematuhi dengan mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan pemerintah. Salah satu hal yang dapat kita lakukan di tengah kebijakan new normal yang diberlakukan adalah dengan keluar rumah sepenuhnya. Hal ini karena pemberlakuan new normal bukan berarti kita sudah aman dan bebas untuk bepergian. Menurut saya, kita sebagai generasi muda diharapkan bisa bersama-sama ikut berkontribusi dan saling mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran virus. Contohnya seperti kita harus lebih menjaga kebersihan dan kesehatan, social distancing, melakukan aktivitas di luar rumah seperlunya, dan juga harus menggunakan masker saat bepergian keluar rumah. Wah, pandangan yang bagus. Saya setuju dengan pandangan saudari sekalian terkait pandemi ini. Nah, menurut saya nih,
kita sebagai generasi muda, kontribusi yang dapat kita lakukan untuk membantu memerangi pandemi ini, yaitu dengan memutus rantai penyebaran COVID-19 melalui social distancing, seperti menjaga jarak dengan orang lain dan tidak berpergian kecuali dalam keadaan yang sangat penting, mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan sering mencuci tangan, serta meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan mengonsumsi makanan bergizi yang diimbangi dengan berolahraga. Nah, kita juga dapat melakukan anjuran tersebut dan mempostingnya di media sosial, sehingga kita dapat memberikan influence kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama dalam upaya pencegahan COVID-19. It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. It's Corona time. It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. It's Corona time. It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. It's Corona time. It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. It's Corona time. It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. It's Corona time. It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. It's Corona time.